Halo guys. Perkenalkan, saya Tasya Febrianti dengan NPM Akhir 009. Saya Dinda Rusdianti Maulana Putri dengan NPM Akhir 0021. Saya Marsyanda Amin Oktaviani dengan NPM Akhir 019. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengaruh komunikasi melalui media sosial dalam kehidupan manusia. Jadi, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antar individu. Nah, sedangkan media sosial merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan menggunakan internet secara virtual untuk membentuk koneksi sosial. Jadi apa sih hubungan antara komunikasi dan media sosial? Jadi hubungan komunikasi dan media sosial itu sangat erat. Ibaratnya kayak sirkuit listrik. Jadi pesan dan informasi itu disampaikan secara cepat dan secara global seperti arus listrik yang menyitari kabelnya. Jadi, hubungan komunikasi dalam media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positifnya itu apa sih? Nah, jadi dampak positifnya itu komunikasi melalui media sosial dalam bidang pemasaran. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena saat ini media sosial sangat membantu di bidang pemasaran yang dulunya biasanya tuh orang-orang menyebarkan brosur di jalan dan lain sebagainya, dan sekarang bisa di media sosial. Yang kedua, komunikasi melalui media sosial dalam bidang politik. Dengan sebagai contoh, membangun citra politik di mata masyarakat agar terlihat baik dan kampanye online. Selanjutnya, yaitu komunikasi melalui media sosial dalam bidang pendidikan. Dengan contoh, Google Meet, Zoom Meeting, dan belajar online di YouTube ataupun ada les online. Jadi guys, tadi kan sudah dijelasin dampak positifnya, dan sekarang aku akan menjelaskan dampak negatif nih. Yang pertama yaitu media sosial dapat menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Media sosial menyebabkan waktu interaksi langsung berkurang. Nah, contohnya ini mereka menggunakan WhatsApp atau chatan padahal mereka berdekatan. Yang terakhir yaitu media sosial menjadikan masyarakat yang konsumtif. Contohnya dia itu sedang meng-check out barang di aplikasi belanja online. Tadi kan udah disebutin nih contoh-contohnya dan perilakunya juga. Nah, aku sekarang mau tanya ke Tasya nih. Menurut kamu hal yang kita harus kurangin itu bagaimana sih? Nah, tadi kan Mas Syanda udah bilang ya kalau penggunaan media sosial itu bisa memperpendek hubungan kita sama seseorang dan mempersedikit interaksi sosial kita kepada orang lain. Nah, aku punya tips nih. Nah, untuk itu kita itu harus mengurangi penggunaan media sosial tersebut. Jadi membuat batas waktu yang digunakan agar tidak kecanduan penggunaan media sosial. Bisa jadi kayak di aplikasi media sosial itu menggunakan jam malam. Jadi setelah melewati jam waktu tertentu, penggunaan media sosial itu tidak bisa digunakan. Lalu kita bisa sering interaksi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sekitar kita. Contohnya kayak sering interaksi aja sih. Lalu untuk contoh kedua, penggunaan media sosial itu kan membuat kita lebih kayak hedon gitu ya syaratnya. Iya. Kalau untuk tips itu sih menurut aku kita lebih menguasai diri aja, menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang kita inginkan. Kayak lebih Membatasi diri. iya gitu benar, ya. membatasi diri, kayak gak semua itu harus kita dapatkan gitu loh. Kayak kita membeli apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Tasya. Semoga tipsnya membantu buat kita semua. Bye-bye. Hai guys.
Udah. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara individu. Oke, gitu-gitu nggak tanganku? Jadi hubungan komunikasi dalam media sosial.